Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan perkuliahan kita pada minggu ke-8 ini. Kita akan coba membahas yaitu satu persatu itu jadi jenis-jenis modulasi. Nah, yang pertama ini kita akan coba bahas itu adalah modulasi amplitudo, atau disingkat di sini dengan AM. AM itu amplitudo modulasi. Nah, sebelumnya kita udah bahas bahwa pengertian dari suatu modulasi nanti yang dikatakan modulasi adalah suatu proses merubah-rubah itu parameter. Jadi kita di sini akan merubah yaitu parameter suatu sinyal. Jadi kita ketahui di sini parameter suatu sinyal berarti ada 3 parameter di sini. Yang katakan suatu sinyal itu misalnya di sini ini ada suatu sinyal sinus. Ya, sinyal sinus. Berarti di sini dari suatu sinyal ini itu akan terkandung nanti adalah 3 parameter. Yaitu nanti ada parameter yang nama nanti adalah yaitu namanya amplitudo. Yang kedua nanti ada parameter adalah peroda. Peroda ini nanti adalah parameter adalah yaitu frekuensi. Kemudian ada yang ketiga parameternya adalah di sini adalah fasa. Di sini satu siklus itu sebesar 180 derajat ini tersebut adalah kemudian 2 siklus ini satu fasa. Ini satu peroda, di sini satu fasa. Maka dengan kata lain berarti parameter suatu sinyal ini ada 3. Yang pertama berarti parameternya ada yang kita sebut namanya adalah amplitudo. Amplitudo parameternya. Kemudian berarti parameter pertama, parameter sinyal ini itu yang pertama tadi adalah itu amplitudo atau simbol ada orang menyimbolkan nanti A simbolnya, ada juga nanti ada menyimbolkan dengan E ya, ada juga menyimbolkan dengan V ya simbolnya. Ini tergantung dari ada beberapa rumus, nanti ada menyimbolkan dengan amplitudo ini A, ada E, ada V. Kemudian parameter kedua berarti itu adalah yang perioda tadi itu adalah frekuensi. Frekuensi disimbolkan dengan F. Berarti frekuensi satunya adalah Hertz. Kemudian kalau amplitudo satunya nanti adalah volt. Nah, parameter ketiga itu namanya nanti adalah fasa. Nah, berarti ini adalah parameter suatu sinyal, katakan suatu sinyal sinus ya. Sinyal sinus tadi contoh sini ya. Ini dikatakan suatu sinyal. Berarti sini mengandung para parameter amplitudo, peroda, dan fasa. Nah, ketika parameter ini yang kita akan robah nanti. Nah, kemudian parameter apa yang kita robah? Ya. Lihat parameter apa yang kita robah? Kalau kita lihat di sini nanti tadi itu merubah satu sinyal apa? Itu adalah sinyal pembawa. Karena kita ketahui syarat terjadi suatu proses modulasi itu ada 2 buah sinyal.
yang harus dipunyai. Yang pertama itu berarti ada sinyal informasi. Sinyal informasi. Informasi adalah frekuensi rendah. Yang kedua berarti ada sinyal pembawa. Nah, pembawa ini ada mempunyai frekuensi yang besar. Berarti supaya terjadi proses modulasi berarti ada dua buah sinyal informasi dan sinyal pembawa, atau sinyal frekuensi rendah dan sinyal frekuensi tinggi. Itu setidaknya proses modulasi. Berarti di sini kita akan merubah itu 3 parameter sinyal pembawa. Apa parameter tadi? Sinyal pembawa ini berarti tidak ada amplitudo, frekuensi, dan fasa. Di sini F ya. Ini fasa. Nah, 3 parameter ini, 3 parameter pembawa ini yang kita akan rubah. Bagaimana perubahannya parameter ini? Nah, tergantung dari dengan menggunakan sinyal lain untuk merubah nih. Apa sinyal lainnya? Itu adalah sinyal P-modulasi atau sinyal informasi. Jadi parameter pembawa ini akan berubah nanti, apakah amplitudonya berubah, frekuensinya berubah, dan fasanya akan berubah sesuai dengan perubahan itu amplitudo sinyal informasi. Jadi perubahannya sini adalah bagaimana terjadinya sesuai dengan perubahan amplitudo sinyal informasi. Nah, di mana nanti kita ketahui sinyal informasi ini nanti ada bermacam-macam ya. Informasi ini ya. Ada sinyal informasinya. Sekarang kalau kita lihat informasi cukup banyak. Sekarang ada sinyal disebut sinyal audio ya. Dan ada sinyal video dan sinyal-sinyal lainnya. Apa sinyal lainnya? Itu kita bisa nanti sinyal, kalau kita belajar nanti suatu sinyal informasi itu bisa sinyal audio, video ya, ada image, kemudian ada data ya, kemudian dan lain sebagainya. Nah, dengan teknologi sekarang sinyal informasi ini bisa kita kirimkan sekaligus dengan sistem sekarang ini. Nah, bagaimana sinyal audio, sinyal informasi bisa terkirim dari sampai pemancar ke penerima? Berarti di sini kalau kita pancarkan suatu suatu pengirim informasi ini, berarti kita harus ada pemancar penerima, misalnya dari TX ya, dari suatu TX sampai ke RX ya. Berarti di sini kita ada perangkatnya, perangkat pemancar, dan ada perangkat penerima. Makanya bisa dikirim nanti melalui satu perangkat ini. Nah, proses salah satunya itu adalah kita menggunakan sistem modulasi. Dengan bantuan apa? Berarti ada bantuan, nanti ada menggunakan sinyal pembawa nanti. Nah, itu yang dikatakan nanti adalah yang katakan proses dari modulasi ya. Jadi itu katakan modulasi. Nah, mungkin sebelumnya sudah saya berikan juga bahwa modulasi itu ya, itu ada 3 jenis ya. Kalau kita lihat sini modulasi ya. Nah, modulasi
itu terbagi atas dua, ya. Ada kita namakan modulasi analogs, ya, atau simbol dengan A, dan ada modulasi digital. D. Nah, di mana modulasi analog ini dibagi dua lagi, ya. Jadi modulasi analog dari sini yang pertama, ini yang kedua. Nah, yang pertama, ya, modulasi analog bagi dua lagi. Yang pertama itu pembagiannya ditinjau dari sinyal pembawanya. Kita tinjau dari bentuk sinyal pembawa atau carrier-nya. Nah, pertama itu modulasi analog yang pembawanya sinyal sinus, ya. Nanti ada yang pembawanya adalah sinyal pulsa. Nah, pembawa sinyal sinus, nah itu kita nanti namanya adalah, itu ada namanya AM, amplitude modulasi, ada namanya PM, ya, fasa modulasi, dan ada namanya nanti ada FM, frekuensi modulasi. Nah, ini yang pembawanya sinus. Jadi kalau pembawa sinus kita lihat, ya, seperti ini. Nah, ini dia. Inilah modulasi analogs, ya, yang pembawanya sinus. Ini sinyal carrier-nya, ya, adalah sinyal sinus. Itu ada AM, ada FM, dan ada PM. Modulasi amplitude, modulasi frekuensi, dan modulasi fasa. Dan ada sinyal analog, yaitu yang pembawanya pulsa. Nah, yang pembawa pulsa ini disebut adalah modulasi pulsa. Ya. Apa sebelum pulsa? Jadi kita ada nanti namanya pump, ya. Ada kita nanti ada namanya nanti adalah PWM, ada namanya nanti PPM, ada nama nanti adalah PCM, ya. Nah, ini adalah yang pembawanya pulsa, tapi yang informasinya masih sinyal analog, ya. Jadi nanti bisa kita lihat yang akan membedakan antara modulasi analog dengan modulasi digital itulah dari sinyal informasinya, ya. Jadi kalau masih ada informasi sinyal analog yang kita kirimkan, berarti semua masih menggunakan jenisnya modulasi analog. Tapi kalau informasi sudah berupa sinyal digital, ya, sinyal digital informasinya atau berupa bit nanti kurang 1 tidak 0, ya. Nah, itu yang membedakan nanti antara modulasi analog dan digital. Jadi kalau pembawanya sinus ini, nah kalau pembawanya pulsa tadi, ya, tidak ada pembawa pulsa tadi, ya, itu ada, ya, ada pump, ya, pulsa amplitude modulasi, kemudian ada pulsa width modulasi, lebar pulsa,
PPM, pulse possession modulasi, dan PCM, pulsa kode modulasi. Nah, ini pembawanya. Juga di sini adalah sinyal pembawaan sinyal pulsa. Tapi yang ini informasinya, sinyal informasi masih sinyal analog. Sama juga tadi ya. Yang ini informasinya sinyal analog. Jadi yang dikatakan manusia adalah manusia analog, berarti sinyal informasinya adalah sinyal analog. Tanpa melihat apakah pembawanya ya sinus atau pembawanya pulsa. Ya. Nah, itu tadi adalah jenis modulasi. Ini analog. Nah, apa ya si digital? Nah, kalau kita lihat ya. Nah, ini untuk kita buka baru aja lah ya. Nah, mesin digital berarti sini informasinya berarti sinyal informasi telah berbentuk sinyal digital. Itu sinyal berupa bit-bit data ya. Di data di sini sinyal informasinya kalau nggak 1 tidak 0. Itu sinyal digital. Apa jenisnya? Nah, kalau modulasinya sinyal digital, nah inilah nanti kita lihat ya. Jadi itu kita sebutnya nanti adalah modulasi sinyal digital ya. Itu sebut namanya ASK ya. Bentar. Ya. Jadi ininya adalah ada ASK, ada FSK, ada PSK, ya, nanti ada namanya, nanti ada double band nanti. Tapi yang umum 3 ini ya. Jadi jenisnya kita menulis digital nih ya. Itu menulis digital itu ya. Nanti ada ASK, ada FSK, nanti ada PSK ya. Amplitude shifting, frekuensi shifting, fase shifting. Nah, nanti ada berapa pengembangan nanti ya dari masing-masing ini. Nanti ada kuadratur PSK, 4 PSK dan sebagainya. Nanti kita bahas salah satu. Nanti salah satu adalah itu modulasi digital jenisnya ini. Jadi ada SK tadi, ada FSK dan ada PSK. Jadi amplitude shifting ya, frekuensi shifting dan fase shifting. Nah, ini informasinya telah sinyal digital, itu bedanya. Kalau analog informasinya sinyal analog. Nah, itu kita tinjau tadi itu adalah itu pengertian dari
modulasi ini. Nah, ini kita bahas tadi, yaitu adalah nanti ada, kita lihat ya, nanti ada AM, ada FM, ada FM, dan seterusnya, nanti ada fasa ya. Nah, lebih awal kita akan membahas apa tuh AM ya. Jadi kita bahas ini adalah, yaitu adalah AM. Ini kita bahas dulu ya, itu amplitudo modulasi. Apa tuh AM? Modulasi amplitudo atau amplitudo modulasi, berarti kita ingat tadi bahwa yang dikatakan kita di sini ya, dikatakan modulasi, berarti kita mengatur ya, mengatur atau merubah parameter sinyal pembawa ya. Berarti dikatakan, berarti otomatis kalau dikatakan sini adalah di amplitudo, berarti yang kita rubah sini adalah parameter amplitudo sinyal pembawanya ya. Jadi kalau AM berarti yang akan berubah, yang kita atur adalah amplitudo sinyal pembawa. Jadi dengan kata lain sini ya, modulasi amplitudo adalah suatu proses ya, suatu sinyal, suatu yang kata amplitudo sinyal pemodulasi ya. Berarti sinyal pemodulasi ini atau sinyal informasi yang ya akan merubah-rubah ya, sinyal informasi berarti kita lihat sini, sinyal informasi akan merubah amplitudo sinyal pembawa. Atau dengan kata lain, modulasi amplitudo adalah suatu proses modulasi, yaitu merubah sinyal pembawa sesuai dengan perubahan amplitudo dari sinyal informasi. Di amplitudo sinyal pembawa ini akan berubah sesuai dengan perubahan amplitudo informasi. Atau dengan kata lain, bahwa ya, besarnya amplitudo sinyal pembawa akan berbanding lurus dengan besar amplitudo sinyal pemodulasi atau informasi. Jadi kalau amplitudonya naik, amplitudo sinyal informasinya naik, maka otomatis ya, kalau misalnya amplitudo sinyal informasinya naik, maka sinyal pembawanya juga akan ikut naik. Nah, itu yang dikatakan modulasi amplitudo. Sebelum jauh kita lihat ya, bahwa berarti tadi sudah disampaikan bahwa pada modulasi amplitudo, maka besarnya amplitudo sinyal pembawa akan berubah sesuai dengan sinyal informasi atau sinyal pemodulasi, sehingga nanti dia akan berbanding dengan amplitudo sinyal pemodulasi tersebut. Nah, berarti frekuensi sinyal pembawa biasanya jauh lebih besar dari frekuensi sinyal informasi. Ya, jadi perundingan di sini, saat terjadi proses modulasi, berarti frekuensi sinyal pembawa ya, jauh lebih besar atau lebih tinggi dari frekuensi sinyal informasi atau sinyal pemodulasi. Nah, biasanya sinyal pemodulasi atau sinyal informasi itu adalah disebut juga tentang frekuensi audio, atau disebut juga frekuensi AF, audio frekuensi. Nah, frekuensi audio itu bisa itu 20 Hz bandwidthnya sampai dengan 20 kHz. Nah, ini tentang frekuensi bandwidth dari, kita lihat di sini spektrumnya ya. Untuk audio 20 Hz ya,
sampai nanti 20 kHz bandwidthnya. Ini rentang frekuensi untuk audio. Sedangkan frekuensi sinyal pembawa, nah tergantung dari nanti ya sedangkan sinyal pembawa biasanya berupa sinyal radio atau sinyal RF. Nah, sinyal RF ini mungkin sebelumnya udah kita pelajari ya. Sinyal RF ini bandwidthnya ya. Nah, ini tadi ya apa ini. Nah, ini bahan yang udah saya berikan kemarin ya. Bandwidth, ntar saya carikan ya. Nanti ada alokasi frekuensi ya. Jadi dia alokasi frekuensi nanti atau nanti ya. Atau bisa sebagai frekuensi sinyal pembawa nantinya. Jadi seperti ini nanti contohnya tadi itu ada nanti di jalur medium, ada di jalur nanti pembawa ini medium, ada di jalur nanti HF frekuensi. Nanti kita lihat kalau alokasi frekuensi ada nanti namanya nanti LF ya. Jadi ada LF, ada MF ya, ada HF, ada VHF yang terkenal, ada UHF. Low frekuensi, medium frekuensi, high frekuensi, very high frekuensi, ultra high frekuensi. Nah, rata-rata nanti untuk sinyal pembawanya itu di jalur radio atau radio frekuensi itu rentang bisa jadi jalur menengah ya. Jadi atau medium. Itu antara 300 kHz sampai 3 mega. Nah, ini tergantung dari nanti apa yang mau kita kirimkan. Bisa kita gunakan nanti selain dari medium ini bisa juga menggunakan jalur HF high frekuensi, bisa juga jalur VHF, bisa juga jalur UHF. Nah, kalau kita kayak televisi sekarang udah menggunakan frekuensinya UHF televisi. Kalau radio masih di jalur VHF broadcast very high frekuensi. Nah, itu pembawa yang kita gunakan. Itu makanya nanti kita untuk memperbanyak kanal dari suatu informasi atau pemancar, itu yang kita bedakan adalah dari sinyal pembawanya. Nah, sekarang AM ya. Jadi nanti AM menu frekuensi ya. Nah, secara matematis nanti bahwa suatu sinyal P-modulasi ya, secara matematisnya itu kita simulkan dengan PM V ya, VM tegangan di sini apanya ini tegangan maksimum peak to peak sin omega mt ya. Kemudian kalau sinyal pembawa secara matematisnya itu adalah EC VC sin omega ct. Ini secara matematis dari suatu ya, dari suatu amplitudo modulasi ya. Nah, ini contohnya ya. Nah, secara matematis
bahwa untuk sinyal AM sudah terjadi suatu proses modulasi di sini, maka sinyal AM, sinyal Q adalah sinyal informasi atau sinyal ya Pak sini ya. Jadi informasi sama sinyal pembawa itu sama ya, ada penamaan. Nah, sinyal informasi tadi EM sin, maka saya bilang ini simbolnya kalau kita lihat itu ada menyimbolkan dengan V, ada menyimbolkan dengan E, ada juga dengan A. Di sini A ya, tadi ada menyimbolkan ya. Jadi maksudnya semuanya sama ya. Nah, tadi ini. Nah, sini V. Secara otomatis kan sama. Itu hanya penyimbolannya nanti ya, ada beberapa penyimbol pemakainya, tapi secara konsep itu adalah antara E ini juga simbol dari ya, amplitudo, A ini juga amplitudo, V ini juga amplitudo. Ini semuanya sama. Disebut di sini adalah amplitudo sesaat puncak ya. Sama simbolnya. Dia anak nanti jangan bingung kenapa saya baca di buku ini kok simbolnya E, ada A, ada V, itu sama. Contoh seperti ini ya. Kita lihat di sini ya. Sama, cuman sini simbol A. Jadi sinyal informasi secara matematis rumusnya sinyal informasi. Jadi contoh seperti ini ya. Sinyal informasi. Nah, ini. Nah, sinyal informasi. Berarti ada amplitudo, ada amplitudo. Nah, ini secara matematis rumusnya adalah EM sini. Apa EM itu? Itu amplitudo dari sinyal informasi ya. Ini adalah amplitudo maksimum pembawa, ini amplitudo sinyal pembawa sin omega mt ya. Atau AM sin 2πft. Kenapa 2ft? Karena omega itu akan sama dengan 2πf. Nah, F ini apakah di sini kalau dia informasi atau pemodulasi bisa disebut dengan M kecil. Nah, kalau misalnya sini untuk pembawa berarti di sini OM. Kalau pembawa sebut juga omega C, berarti 2πfc. Nah, beda nanti di sini. Nah, ini sinyal pembawa. Sinyal pembawa di sini karena berarti sinyal pembawa frekuensinya lebih besar dari sinyal informasi, berarti periodenya kecil. Ada yang persamaan matematisnya. Nah, ini yang kita akan modulasi nanti. Nah, kan nanti ini kita akan proses melalui suatu proses di suatu sistem pemancar. Contohnya di sini ya. Saya misalkan ya. Jadi ini misalnya kita misalkan suatu blok diagram ya. Subblok. Nah, ini namanya nanti modulator ya, modulator. Berarti ini ada informasi ya. Ini sinyal informasi. Berarti simbol tadi adalah dengan EM. Maka di sini angka masuk sinyal pembawa ya. Atau FC ya. Di sini akan masuk nanti frekuensinya FA ya. Nah, sini tegangnya adalah EC tadi. Berarti M tadi EM cara matematisnya adalah dengan simbol A ya, sin
omega ya mt ya. Nah kalau C AC sin omega ct. Nah di sini akan terjadi proses pencampuran. Di sini yang jadi di dalam ini akan terjadi, kita akan proses modulasi, yaitu proses perubahan parameter pembawa ya. Parameter pembawa ini parameternya apakah amplitudo nanti, apakah frekuensi yang atau fasa. Nah di sini akan berubah. Sekarang perubahan nanti itu dari amplitudo informasi di sini di prosesnya. Maka keluar di sini akan terjadi sinyal yang telah termodulasi. Ya. Bisa di sini, bisa jadi bisa AM di sini, bisa FM, ya. Bisa PM dan lain-lain sebagainya. Bisa jadi di sini ada modulnya mesin pulsa nanti ya, ada bisa di sini PAM, ada PPM dan PM atau ASK dan VSK. Di proses dasar seperti ini. Berarti suatu proses ada sini adalah modulator. Berarti sudah bisa terjadi modulasi, berarti ada frekuensi pembawa ya, dan ada frekuensi sinyal informasi. Ada di proses di sini proses modulasi, maka keluar sini sinyal yang telah termodulasi. Ya. Maka kalau telah dicampur di sini, maka sinyal AM yang termodulasi terdapatkan dengan mencampur sinyal informasi pembawa ini ya. Amplitudo pembawa akan berubah di sini, amplitudo sinyal carrier akan berubah sesuai dengan perubahan informasi. Kita masukkan berarti ET, berarti ET ini sinyal termodulasi asin ya, tambah M sin omega T kali sin omega CT. Maka secara matematis nanti kita selesaikan, maka akan didapatkan sinyal termodulasi M ini maka AC sin omega CT. Nah inilah disebut komponen pembawa nanti sini ya. Nanti kita gunakan nanti sini komponen pembawa tambah setengah MC. Di sini dasarnya adalah secara matematis ya, matematis rumus trigonometri. Nanti kalau lebih apanya bisa berikan bahan lebih lengkapnya, nanti ada ya sini kan ya. Ini FM ini AM ya. Oke. Jadi kalau kita lihat ya, ini beberapa ya informasi sambil ada beberapa referensi. Ini AC sin amplitudo modulasi ya. Ini AM. Nah, ada simbolnya, ada E ya, ada E, ada A, nanti ada V. Nah ini ya. Ini salah satu nanti ya, persamaan tadi adalah terdapat tadi adalah EC atau ET A ya sin omega T. Nah ini kalau kita kalikan secara matematis ini sama seperti ini juga ya. Ini kita kalikan secara matematis ya, dalam kurung ini kita kalikan ya, maka kita akan dapatkan ya,
kita kalikan, berarti AC sin omega CT tambah M sin omega MT kali sin omega CT. Nah, kalau kita menggunakan secara rumus trigonometri ini, ya, rumus trigonometri itu kita anggap ini sin A dikali sin B, maka akan didapatkan rumusnya akhirnya nanti apa adalah itu AC sin setengah, ya, M AC sin omega CT omega C tambah omega M kali T itu setengah M H sin omega C kurang omega M di sini. Jadi kalau kita lihat secara proses, ya, ini sama secara proses dari AM kita lihat. Nah, bentar. Ini dia. Berarti inilah kita sebut AM ini adalah sinyal informasi. Ya, ini informasi. Berarti amplitudo parameternya ini periode frekuensi dan ini fasa. Ini berarti kita ada dua fasa, dua periode. Maka, nah ini yang sinyal pembawa. Ini pembawa. Berarti ini adalah sinyal informasi. Ini sinyal pembawa. Nah ini kita mulai masuk ke tadi. Ada modulator di sini, ya. Ada modulator AM, ya. Berarti ini informasinya FA, ya, ini pembawanya FC. Nah, masuk ke modulasi atau modulator. Nah, di sini kita lihat, ya, mana katakan nanti bahwa, ya, ini katakan M itu amplitudo sinyal pembawa akan berubah sesuai dengan perubahan informasi. Nah, ini amplitudo pembawa ini yang kita rubah amplitudonya. Bagaimana perubahannya? Itu sesuai dengan amplitudo informasi. Nanti sinyal informasi lah kita sebut nanti adalah sinyal selubung, ya. Selubung. Nah, berarti sinyal selubung di sini. Berarti kita anggap amplitudo ini 3 volt. Ini 3 volt. 3. Nah, ini yang kita rubah. Selubung informasinya di sini adalah 1 volt. Berarti kalau 3 1 berarti kalau 3 tambah 1 menjadi 4 maksimalnya, ya. Berarti ke bawah ini menjadi 2, ya, karena 1 volt. Nah, ya, karena amplitudo informasi adalah 1 volt peak, 1 volt. Nah, ini kalau kita lihat adalah 2 volt peak to peak. Jadi 1 volt peaknya. Kalau peak to peaknya 2 volt peak to peak. Kalau sinyal pembawa itu adalah 6 volt peak to peak atau 3 volt peak dan 3 volt peak, ya. Berarti puncak positif dan puncak negatif. Maka apa kita rubah? Nah, sesuai dengan bentuk sinyal, sesuai dengan bentuk informasi ini. Nah, ini informasi yang putus, ya. Nah, itu putus ini informasi intensitasnya selubung. Nah, dia akan berubah ini sesuai dengan perubahan bentuk dari sinyal amplitudo percis, ya, bentuknya. Naik amplitudonya, turun amplitudonya, turun di sini. Inilah sinyal informasi. Nah, garis putus ini hanya untuk penggambaran aja, ya. Tapi dalam prakteknya nanti itu tidak ada garis yang putus ini. Nah, dia akan menyerupai ini. Nah, kita akan mengasumsikan amplitudo pembawanya akan berubah sesuai dengan perubahan amplitudo informasi. Nah, ini yang AM salah satunya. Nah, secara nanti si AM ini, ya, itu banyak jenisnya nanti, ya.
Nah, sebelum lebih jauh lagi, kita nanti ada ya. Nah, inilah disebut sinyal yang ini sinyal termodulasi ya. Ini sinyal adalah sinyal termodulasi AM. Nah, keluarannya seperti ini. Nah, keluarannya di sini. Nah, yang sinyal termodulasi AM. Nah, ini dia keluarnya. Ini pembawa di sini. Ya, ini informasi ke sini. Masuk ke modulator. Oke. Nah, sebelum kita lebih jauh lagi ke sini. Nah, sebetulnya kita lihat bahwa AM ini nanti akan dibagi atas 3 ya. Secara umum nanti secara teoritisnya bahwa AM nih nanti AM sinyal AM ini itu ada nanti dinamakan ada 3 nanti ya. Ada AM yang full carrier, misalnya AM DSB ya, DSB FC ya. Ada AM DSB SC dan ada AM SSB ya. Amplitudo modulasi double 7 full carrier, amplitudo DSB, amplitudo modulasi DSB double 7 subprocess carrier subprocess ya, dan amplitudo modulasi single sideband SSB. Ini kita lihat. Nah, kalau kita lihat dari bentuk sinyalnya, bentuk sentra modulasinya, nanti kita namakan nanti adalah namanya ada disebut indeks modulasi ya. Nah, dari sini nanti kita akan bisa menghitung indeks modulasi. Jadi dari rumus ini nanti ya, bahwa akan terkandung bahwa di AM itu ada 3 komponen AM ya. 89 tadi apa 3 komponen? Jadi ada komponen yang pertama itu ada komponen sini, komponen pembawa ya. Berarti sini ada komponen penyumbulan, berarti sini upper, dan ini ada komponen lower. Jadi di mana sini berarti nih A sini nih disebut adalah komponen carrier atau pembawa. Jadi kita lihat tujuannya apa? Nah, untuk menggambarkan bentuk spektrum AM nanti. Kemudian di sini adalah komponen lower ya. Upper berarti disebut upper sideband, disebut USB setengah sini, ini upper ya. Lower sideband, ini lower sideband ya, omega C di koordinat sini. Maka berdasarkan dari ini kita analisis ya, maka kita akan bisa menggambarkan bentuk dari spektrum dari AM. Nah, spektrum dari AM dia hanya mengandung 3, yang tengah kita sebut FC. Nah, ini yang disebut adalah USB, ini adalah lower sideband LSB ya. Kenapa muncul FC sini? Karena di sini omega C ini terkandung frekuensi omega C adalah super F FC, omega M adalah super F FM. Nah, kita ambil yang frekuensinya aja. Maka spektrum ini dia adalah parameternya amplitudo terhadap frekuensi. Parameternya. Jadi kata sini amplitudo. Nah, ini amplitudo pembawa. Di sini sebut amplitudo sideband atau sini ASB. Amplitudo sideband itu setengah MC M dikali AC. Ini amplitudo sideband. Nah, ini bandwidth dari sini ke sini disebutnya bandwidth. Nah, di mana bandwidth AM ini kita kenal adalah bandwidth AM itu 2 kali FM. Ya, itu bandwidth AM. Nah, di mana dapatnya 1000 di sini? Nah, kita misalkan pembawaan 1000 di sini ya. Misalnya kita dapatkan FC-nya adalah 1000 Hz ya. Nah, informasinya kita ambil di sini, ini FC, FA-nya kita ambil 300 Hz ya. 300 Hz ya.
Berarti kalau dapat berarti 1000 ditambah 300 berarti 103 hash atau 1,003 kHz. Ini kalau berarti 1000 dikurang 300 berarti 97 hash. Berarti ini satunya adalah hash. Ini hash ya. Inilah kita sebut juga frekuensi ya lower ya. Di frekuensi lower disebutnya LUSB ya. Fungsi upper sideband FC ditambah FM. Nah, ini dia. Sedangkan ini frekuensi lower itu LSB yaitu FC dikurang FM. Nah, ini dia. Di frekuensi lower sideband. Ya. Nah, ini bentuk sinyalnya nanti ya. Ini di sini akan terkandung nanti ya. Bentuk sinyal AM. Ini kita misal tadi ya, berarti di sini adalah jarak antara di sini ini minimumnya berarti 10 ya. Ini contoh di sini adalah suara musik ya. Ini suara musiknya bukan 0,1 sampai 10 kHz. Makanya ada rentang di sini contohnya. Nah, ini contoh ya. Oke. Nah, itu masalah spektrum. Sekarang sebelumnya ya ini daya ya. Nah, sebelum kita ke daya, kita coba bahas dulu masalah indeks modulasi ya. Indeks modulasi pada AM. Ya. Jadi sini ya. Nah, di sini nanti ya ini yang AM tadi kita selesaikan secara matematis ya. Nah, jadi PC tambah 1 ini kita masukkan ya, kemudian kita misalkan di sini adalah WC ini A, ini adalah B, berarti sin A dikali B. Ini yang kita jabarkan ya. Dimana kalau secara matematis terdapatkan ya bahwa sin A dikali sin B ya, nanti adalah ada setengah ya, setengah mungkin di sini maka dapat seperti ini nanti ya, setengah serat trigonometri nanti ya, saya lupa. Maka kita dapat ini seperti ini rumusnya. Nah, kemudian ini nanti banyak di mana EAM ada sinyal termodulasi ya, berarti emisi informasi itu sinyal pembawanya. Nah, VC adalah sinyal amplitude maksimum ya. Sinyal maksimum sini pembawa itu bisanya dari peak to peak ya, PP ya. Nah, ini indeks modulasi. M itu indeks modulasi. Di mana dapat M indeks modulasi ini? Nah, M ini adalah indeks modulasi. Nah, indeks modulasi bisa kita hitung. Ya. Jadi nah, ini tadi komponennya ya. Nah, sekarang indeks modulasi AM ya. Nah, indeks modulasi AM kalau secara rumus adalah EM per VM per PC ya, secara rumus. Tegangan informasi dibagi tegangan pembawa. Ini besarnya indeks modulasi M atau Vmax ini derajat modulasinya ya, VM dikali 100% ya, ini derajatnya. Ini di sini adalah derajat modulasi ya, derajat modulasi. Kemudian
kalau kita lihat nanti ada sampul atau gelombang selubung terminal CM ini ya, bahwa ada nanti ketika tadi bahwa kosong positif seperti ini ya. Nah, si gambar ini maka ini adalah sampul atau selubung positif. Nah, selubung positifnya ini selubung positif ya. Nah, ini adalah sampul atau selubung ini negatif. Nah, ini info positif. Nah, berarti kita lihat di sini. Berarti di sini akan terkandung di sini apa yang terkandung di sampul ini? Berarti ada informasi dan ada pembawa. Itu maka di sini untuk sampul positifnya. Nah, di sini berarti ada PC, ada PM. Mana PC? Ya, sampul ini berarti ada terkandung tegangan pembawa, berarti ada terkandung tegangan informasi. Nah, kita lihat di sini ya. Berarti ada ini tegangan pembawa ya. Ini tegangan informasi terkandungnya. Oke. Nah, dari sini maka kita lihat ini yang sampul positif tadi VC ya. Ini selubung yang di atas tadi kita lihat di sini ya. Ini kayak modulasi tadi. Misalnya sini saya contohkan aja ya. Nah, ini yang positif dan sini yang negatif. Ini dia. Ya, apa kandungannya ada VC ya. Berarti dia positif, ini negatif, ada min VC. Maka di sini, lihat di sini, maka kalau kita lihat sinyalnya ini dikatakan tadi ya, envelope tadi apa yang saya bilang tadi ini lebih jelas. Nah, ini yang envelope atau selubung ya. Berarti ada ini terkandung adalah sinyal VC ditambah VM sin omega MT. Ini negatifnya ya. VC sin ini yang positif. Ini yang negatif. Nah, sini yang sebenarnya adalah gelombang AM. Sebetulnya kalau dalam praktek ya, ini nggak jelas ya. Ini kita dalam penggambaran kita untuk membantu aja menggambarnya. Ini amplitude pembawa akan berubah sesuai dengan perubahan sinyal informasi. Nah, ini tadi yang untuk spektrumnya AM tadi ya. Ini yang frekuensi upper, ini frekuensi lower. Berarti sini adalah frekuensi lower ini FC ditambah FM misalnya, di sini FC dikurang FM. Ini pembawa, ini amplitude pembawa, ini amplitude set band ya. Amplitude set band yang upper, ini amplitude set band yang lower. Rumusnya sama M/2 dikali VC ya. Berarti amplitude set band tersebut ya, atau ASB ya, rumusnya M/2 dikali EC. Ini amplitude set band, ini rumusnya untuk mencari. Contoh saja, ini saya bilang tadi pembagian tadi ya. Nah, untuk masalahnya lebih masalah seperasa kita menggunakan saja. Nah, untuk sinyal AM ini sinyal AM dalam bentuk indeks modulasi. Nah, itu nanti dibagi tes 3 nanti. Jadi kalau secara nanti secara terlihat untuk indeks modulasi. Nah, ini yang berdasarkan rumus. Nah, kalau berdasarkan dari sinyal termodulasi ini, maka bisa kita cari ya indeks modulasinya M sama dengan ya, dari sinyal ini. Maka kita lihat di sini yang puncak di sini
ini kita sebut adalah tegangan max ya, maksimum ya. Nah, yang kecil di sini nih, nah di sini ke sini ya, ini kita sebut adalah tegangan minimum ya, minimum. Maka bisa hitung berapa indeks modulasinya. M sama dengan E max ya, di kurang E min per E max ditambah E min. Nah, ini untuk menghitung indeks modulasi berdasarkan bentuk dari sinyal termodulasi ini, dari sinyal. Berarti di puncak positif ke puncak negatif disebut E max, dari negatif ke sini ya, di sini ke sini ini adalah E min. Ini kita berarti indeksnya bisa dihitung E max kurang E min, E max tambah E min. Nah, kalau dari gambar ya. Nah, kalau dari rumus di sini, nah bentuk dari sinyal AM nih, nanti kalau kita lihat ntar ya, nah ini ya, ini bentuk indeks tadi ya, berarti saya bilang tadi kalau dari bentuk apanya, nah berarti A ini sebut puncak positif puncak negatif ya, B ini B, nah ini A, berarti puncak positif ke puncak negatif. Sorry nggak bisa deh. Nah, ini kalau kita lihat dari oscilloscope ya, informasinya emak tegangan maksimum, tegangan maksimumnya, nah ini tegangan minimumnya, maka T besar A kurang B, A tambah B itu, atau emak kurang E min, emak tambah E min ya. Ini cara membuktikannya. Nah, dimana sinyal AM ini itu ada untuk indeks modulasi ya, nah indeks modulasi ini ada tiga jenis ya, indeks modulasi nanti ya. Ada indeksnya disebut M ya, indeksnya nanti ada sebut contoh indeks ya. Nah, indeksnya ada tiga nanti, ada indeksnya M sama dengan 1, ada indeksnya kecil dari 1, ada indeks besar dari 1. Nah, kalau gambar seperti ini ya, berarti ini sama indeksnya adalah kecil dari 1. Nah, kalau kita lihat gambar pola trapesiumnya nanti ya, seperti ini di pola trapesiumnya ya, ini pola trapesiumnya nanti. Nah, bagaimana kalau indeks sama dengan 1? Indeks sama dengan 1, contohnya ini misalnya pembawa, seperti ini. Nah, ini pembawa akan berubah ya. Nah, ini yang M-nya sama dengan 1. Berarti ini M max-nya A, ini M min-nya sama dengan 0. Nah, mana indeks sama dengan besar dari 1? Kalau besar dari 1, lihat ya, dia akan melewati ya, dia akan melewati sumbu di sini. Nah, kalau trapesiumnya ini gambar ini untuk sini aja, nah, trapesiumnya. Nah, ini yang pembawa akan berubah ya. Dia akan ada nanti melewati ini. Nah, ini yang kita sebut ini, kalau kita gambarkan ini dia,
Ini M-nya berarti M-nya akan bernilai negatif nanti. Berarti kalau kita lihat gambarkan bentuk trapeziumnya segitiga seperti ini. Ini ada berarti M-nya besar dari M-nya besar ya, besar dari 1. Nah, itulah dulu untuk apa nih? Untuk masalah M sampai itu pertemuan awal ini sampai indeks modulasi dulu. Dan untuk minggu depan mungkin kita lanjutkan AM nih sampai nanti minggu depan sampai ke kita akan coba minggu depan membahas itu dayanya lagi ya. Minggu depan kita akan coba bahas itu adalah daya sinyal AM ya. Kita bangun itu adalah daya sinyal. Nah, untuk saat ini nanti akan saya berikan bahannya nanti ya, secara nanti silakan Anda cari referensi lain. Nah, untuk hari ini itu bisa saya sampaikan. Mungkin saya tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.